take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Gesani dengan nomor NIM 2214050131 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rifatul Syifa dengan nomor NIM 2214050117 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila dengan nomor NIM 2214050112 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Liliani dengan NIM 22050124 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ismi Sucipta Nisa dengan nomor NIM 2214050127 kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pemateri 6 akan menyampaikan sebuah video mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelum kami memasuki video, kami akan membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu tadi pembacaan Pancasila dari kami. Dan selanjutnya, happy watching! Pancasila merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sumber dari segala sumber hukum. Lalu, apa hubungannya Pancasila dengan pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini berarti 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri, yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau memperibuminian ilmu, yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembang ilmu pengetahuan Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini sering dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua,
Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasikan negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan, yakni Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan kebaikan bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan ahli teknik di Indonesia, dan juga memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yakni memiliki keinginan seperti kecukupan materi, mengeluarkan pendapat, serta bekerja sesuai kemampuannya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesinya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang menjunjung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, Persatuan Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Penjelasan selanjutnya mengenai argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, yaitu kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, yaitu globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Sedangkan yang ketiga, yaitu konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir, yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama, workability, yaitu keberhasilan. Yang kedua, satisfaction, yaitu kepuasan. Yang ketiga, result, yaitu hasil. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pertama kali dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dari mencerdaskan kehidupan bangsa ini, termasuklah ini sebagai historis dan ini dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia.
Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang cerdik, cendekiawan, dan juga intelektual bangsa pada saat ini mencurahkan tenaga pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Kedua, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang masih memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, akan terjadi penolakan. Contohnya, seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Dan yang terakhir adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno. Penjelasan selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan alih percepatan pembangunan daerah yang tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Alasan yang berikutnya yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Alasan yang terakhir yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Video dari kita. Semoga teman-teman sekalian dapat mengambil pelajaran dari video apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.